Presiden Joko Widodo melantik 3 wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Thomas Jiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yurya Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Penunjukan Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah ini tidak maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Sudaryono adalah mantan ajudan Prabowo Subianto. Ia lahir di Grobogan 23 Januari 1985. Sudaryono menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Institut Pertanian Bogor atau IPB, sesuai dengan tanggung jawabnya nanti sebagai Wamentan. Sudaryono kini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Dengan mundurnya Sudaryono, kontestasi politik Pilgub Jateng kini menyisakan 2 sosok keunggulan, yaitu Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendapatkan dukungan dari Partai Golkar untuk maju jadi bakal calon gubernur Jawa Tengah. Meski keputusan belum final, namun Golkar akan menunggu Kapolda Jawa Tengah ini pensiun dari jabatannya sebelum maju dalam pilkada. Sampai sekarang kami masih memprioritaskan nama Pak Lutfi ya untuk sebagai calon gubernur, masih menunggu proses apakah memang beliau nanti setelah betul-betul pensiun kemudian menetapkan hati sebagai calon gubernur. Kami lihat berdasarkan perkembangan dinamika di lapangan termasuk hasil survei, kita memberikan dukungan. Prioritas kajian utama kami sekarang salah satunya Pak Ahmad Lutfi. Selain Partai Golkar, Partai Gerindra juga berpotensi mengusung Irjen Ahmad Lutfi dalam Pilkada Jawa Tengah mendatang. Selain Kapolda Jawa Tengah, kontestasi Pilkada Jateng juga diprediksi akan diikuti oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Bahkan dalam sejumlah survei, Kaisang mampu menduduki peringkat pertama dan mengalahkan Kapolda Jawa Tengah. Sementara PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk melawan Kaisang. PDIP berencana mengajukan calonnya sendiri. PDI Perjuangan memiliki 33 kursi di DPRD Jawa Tengah. Jumlah ini melebihi batas minimal partai untuk maju sendiri dalam Pilkada 2024. Di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika, itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan, juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa hingga kini terus upayakan untuk ajukan Ketua DPW PKB Jawa Tengah, Muhammad Yusuf Kutlori. Sementara untuk Pilwagub Jateng, nama istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menjadi salah satu kandidat. Peluang Siti Atikoh maju dalam kontestasi Pilwagub Jateng 2024 ini dinilai cukup tinggi. Bahkan istri Ganjar Pranowo ini memuncaki sejumlah survei Cawagup Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok berpotensi akan kembali bertemu dalam Pilkada Jakarta. Bahkan keduanya berpeluang bekerja sama perebut kursi Jakarta 1. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Nadia Valeri, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, mengantongi rekomendasi 8 partai, duet Hovifah Emil Dardak semakin kokoh di Jawa Timur. PDI Perjuangan dan Nasdem bersiap membentuk poros baru untuk melawan Hovifah. Peta politik Jawa Timur kemungkinan akan memunculkan 2 poros. Pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak menjadi calon terkuat di Pilgub Jawa Timur. Saat ini keduanya telah mengantongi surat rekomendasi dari 8 partai, diantaranya Partai Perindo, P3, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, Golkar, dan yang terbaru PKS.
Dukungan PKS disampaikan Kamis siang saat Khofifah dan Emil Dardak berkunjung ke kantor PKS. Alhamdulillah, pada hari ini DPP PKS dapat menyerahkan secara langsung surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera atas dasar hasil rapat DPTP pada 4 Juli yang lalu. Hari ini sudah di-SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Sementara PDI Perjuangan berencana akan mengajukan calon dari internal partai. Nama Tri Risma hari ini hingga Pramono Anung disebut-sebut akan maju menjadi lawan pasangan Khofifah Emil Dardak. Bahkan PDI Perjuangan berencana bekerja sama dengan Nasdem untuk mengusung pasangan sendiri. Saat ini pasangan Khofifah Emil Dardak telah mengantongi 62 kursi. Sementara bila PDI Perjuangan dan Nasdem bersatu akan mendapatkan 31 kursi. PKB hingga kini belum memastikan dukungannya dalam kontestasi pilkada. Namun PKB yang memiliki 27 kursi DPRD bisa mengajukan calonnya sendiri. Sebagai informasi, untuk mengajukan calon diperlukan minimal 20% kursi DPRD atau 24 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Banten, pemirsa, Pilkada Banten akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, anggota DPR RI Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang 2 periode Ahmad Dimyati Natakusuma siap bersaing. Tak hanya Jakarta, Pilkada Banten juga diprediksi akan panas. Sejumlah nama besar siap bersaing untuk memperebutkan kursi Banten 1. Salah satunya adalah Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2021, Airin Rahmidiani. Airin ditugaskan partainya, Golkar, untuk maju di Pilkada Banten. Selain Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional. PDIP juga disebut-sebut akan mendukung orang nomor 1 di Tangerang Selatan 2 periode ini. Kita serahkan kepada Ibu Airin di Banten. Jadi ini penegasan bahwa kami di Banten tetap mendorong mencalonkan Ibu Airin dan kemudian Ibu Airin segera diminta mencari pasangannya dan kemudian melakukan konsolidasi mendapatkan dukungan partai politik koalisi dengan partai politik yang lain. Selain Airin, Dimyati Natakusuma juga mantap maju pada Pilkada Banten. Mantan Bupati Pandeglang 2 periode ini telah menerima pinangan dari Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, untuk maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Harus jadikan Banten ini lebih bagus, yang modern tadi dengan teknologi informasi dan digitalisasi dan juga mudah akses. Maka itu modern. Kalau nggak modern, bagaimana bisa menyambung dengan internasional? Nama anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno juga digadang-gadang akan maju di Pilgub Banten. Pemeran Sidul ini sebelumnya mengikuti penjaringan calon gubernur Banten dari PDIP. Rano Karno dinilai memiliki riwayat karir politik yang moncer, mulai dari Wakil Bupati Tangerang 2008-2011, Wakil Gubernur Banten 2012-2014, hingga Gubernur Banten 2015-2017. Namun ia kalah pada Pilgub Banten 2017 melawan Wahidin Halim. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan dan Ahok diprediksi akan kembali bertemu dalam Pilkada Jakarta mendatang. Peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta semakin menguat. PDI Perjuangan selaku partai tempatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta. Karena Pak Jakarta ini etalase dari Republik. Sorot mata tertuju ke Jakarta. Daya tariknya luar biasa. Maka Ahok menurut saya karena tingkat
elektabilitasnya sangat mengejutkan. Itu potensial bisa mengalahkan Anies. Namun, keputusan Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok. Namun, sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu SARA. PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok. Jadi suka senang tidak senang ketika keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu SARA itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu SARA itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah tokoh internal untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Andika Perkasa. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduetkan Anies dengan Andika. Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Kawal Pilkada bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo dinilai menjadi penentu dalam Pilkada 2024. Lantas sejauh mana kedua sosok ini bisa mempengaruhi jumlah pemilih? Berikut pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, serta Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan pengamat politik Ray Rangkuti dalam program Interupsi. Kalau menurut gua, bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan, dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia. Bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti, sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Oh enggak, itu dong. Begini, bro, saya bantah keras ya. Kalau kita mau ngomong itu, kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan loh, ataupun Mas Gibran. Yang berkuasa kan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi efek ini, sorry, karena ini kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo, sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Enggak, Artinya gini, bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang tapi jabatannya, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan. Jadi bukan personnya. Sebagai kingmaker. Bro Adian, sekarang gini, kalau umpama contoh lu mana? Gua kasih contoh tadi survei sebelumnya dan sesudahnya. Contoh lu mana? Nggak, contoh lu mana? Jangan berasumsi dong. Contoh lu mana untuk menguatkan ini kan saya tadi mengatakan bahwa survei ini kan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mas Gibran nggak disurvei. Tidak, yang gue sampaikan tadi adalah bukan orangnya yang berefek, tapi jabatan yang melekat pada orang itu. Kekuasaan yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya. Oke, kalau begitu sebenarnya, kalau dia sudah selesai masa jabatannya, kita akan melihat ukuran efeknya seperti apa. Bro Adian, kalau begitu survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya, nol efeknya. Sekarang ini ada angka baru yang mengejutkan. Ternyata di Jakarta itu pengaruh Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh Pak Jokowi. Ya. Bahkan Pak Jokowi nomor 4. Nomor 2-nya itu adalah Ahok. Jadi Ahok adalah orang yang punya peran untuk mempengaruhi para pemilih di Jakarta untuk memilih siapa gitu. Jadi ada Pak Prabowo, di bawahnya itu ada Ahok, seingat saya nomor 3 saya lupa. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, baru yang keempat itu adalah Pak Jokowi gitu. Saya sendiri nggak terlalu terkejut dengan data ini, karena saya sudah meyakini dari awal, khusus untuk Jakarta, keterpilihan Pak Prabowo itu bukan karena pengaruh Pak Jokowi. Karena memang basis dari Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu juga sejak dari awal saya mengatakan bahwa agak sulit ini kalau Kaisang masuk ke Jakarta.
kita tidak ingin dalam posisi mengubur ide dan gagasan presiden sebelumnya. Yang baik iya tentu kita ingin tetap menghidupkan legasi Pak Jokowi. Banyak sekali legasi baik yang jadi tidak setuju dengan Bang Daniel ya, bukan selesai ya, oleh Pak Jokowi pun demikian dengan ide dan gagasan serta legasi yang ditinggalkan oleh Pak SBY pun demikian Bu Megawati dan seterusnya. Pak Prabowo punya komitmen seperti itu dalam konteks pemerintahannya nanti. Dan pemirsa, ternyata tak hanya Prabowo dan Jokowi yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan. Siapa sajakah mereka? Berikut hasil survei Litbang Kompas yang merangkum sejumlah tokoh besar berpengaruh dalam Pilkada Jakarta 2024. Kita saksikan bersama pemirsa. Di posisi pertama diduduki oleh Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, dengan angka yang cukup fantastis 66,5%. Dan menariknya pemirsa, di posisi kedua justru bukan diduduki Presiden Joko Widodo, namun Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan selisih yang cukup tipis dengan Prabowo, hanya selisih 1,5% saja. Ahok menduduki angka 65%. Dan di posisi ketiga pemirsa ada nama Anies Baswedan dengan selisih 1,5% saja dari Ahok dengan angka 63,5%. Dan selanjutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo justru menempati peringkat keempat dengan angka 61%. Artinya ini berbeda selisih sekitar 5,5% dibandingkan dengan perolehan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya di posisi kelima ada nama Megawati Soekarno Putri dengan perolehan angka 43%. Bakal calon Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar resmi mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju di pemilihan Bupati Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Setelah mendapatkan surat rekomendasi, dirinya akan langsung tancap gas mensosialisasikan program andalannya, yakni membangun sektor pariwisata dan infrastruktur. Ya, bagaimana membangun sektor pariwisata ini seluas-luasnya, karena itu menyangkut hajat hidup banyak orang di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu juga karena Lombok Utara ini adalah daerah yang baru dimekarkan, maka tentu pembangunan harus lebih masif ya di Lombok Utara, insya Allah. Surat rekomendasi juga diberikan Partai Perindo kepada bakal calon Bupati Lombok Timur Syamsul Lutfi. Dirinya berkomitmen akan membenahi sektor pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan sosial ekonomi. Tentunya pola yang akan kami lakukan adalah melibatkan partisipasi seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur, disertai dengan beberapa program yang lebih mengedepankan belanja-belanja pembangunan dibanding belanja-belanja rutin di dalam APBD kami. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman Indra Okta, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Bali mengusulkan format debat publik Pilkada Bali dengan konsep kearifan lokal. Selain debat antara calon pemimpin daerah, Komisi Pemilihan Umum juga terus melaksanakan coklit pemilih sebagai proses menuju Pilkada serentak 2024. Nah pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus menutup kawal Pilkada hari ini. Saya Nadia Valeri dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengusulkan format debat publik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024 mengusung konsep kearifan lokal. Dalam debat, kandidat akan duduk bersila dan tidak menggunakan podium. Selain itu, kehadiran massa pendukung kedua calon kepala daerah nantinya juga akan diminimalisir. Kita ingin bersila seperti layaknya penglingsir-penglingsir kita dulu. Dalam menentukan pemimpin itu yang kita duduk bersila. Kemudian saling menghargai, mendengarkan ya apa yang ada. Tapi nanti konsepnya akan kita bikin yang lebih wah. Artinya apa? Walaupun mereka